sedangkan di ruang 40 ini, di jarak 40 ini, dia ruang untuk memberi pupuk dan untuk mencari makan dalam akar. Jarak yang 90 ini, 90 cm ini, membuat ruang untuk menerima sinar matahari. Iya. Jadi kira-kira itu saja. Kalau untuk dalam jangka waktu 1 tahun ini jagung berapa kali panen? Satu tahun berapa kali panen? Iya. Oh maksudnya anak kalau begitu. Jadi karena kami di sini daerahnya daerah dingin, ya. Jadi kalau jagung ini kalau mau panen dalam 1 tahun bisa saja 3 kali tanam, tetapi mengingat dengan pertimbangan cuaca di wilayah ini, jadi ya kita 1 kali panen saja karena dalam tempo kurang lebih ya 3-4 bulan usia jagung kita panen. Sedangkan waktu-waktu yang lainnya dalam 1 tahun itu, waktu yang sisanya itu kita isi dengan tanaman-tanaman lain. Kalau mungkin Bapak bisa menjelaskan proses-proses untuk panen ini jagung itu bagaimana caranya? Oh, bagus. Proses panen pejagung anak begini. Jadi pada waktu panen nanti, ketika kita melihat bahwa usia jagung sudah matang, buahnya sudah matang. Kalau kita melihat bahwa buahnya sudah matang atau isi jagung itu sudah matang, pada saat itulah kita panen. Nah, proses panennya jadi beda dengan proses panen lama. Kalau proses panennya kami sekarang, jadi begitu kasih patah jagung langsung dikupas kulitnya. Kemudian isinya dijemur dulu. Jadi supaya dia bisa bertahan lama. Ya, dia bisa bertahan lama biar kita simpan berapa bulan kemudian. Jadi itu maksudnya kita kasih patah dia, kemudian kasih kupas kulitnya. Kupas kulitnya, kasih keluar, kupas itu saja. Kupas itu saja. Baru kita jemur. Begini Pak, apa namanya? Bagaimana supaya kita tahu ini jagung sudah isi Matang. sudah matang ya. Bagus. Ya justru itu kita petani harus mengontrol terus tanaman, terutama misalnya tadi jagung. Kita yang petani ini, jadi kita harus bersatu dengan tanaman yang kita tanam. Jadi contohnya sejak tanam tadi sampai pada pasca panen. Jadi karena kalau kita memikirkan tentang umurnya, karena ada perbedaan antara umur jagung di daerah panas dengan di daerah dingin. Kalau kita di sini kan daerah dingin, proses panen jagung agak lama sedikit ketimbang di daerah panas. Kalau di daerah panas kan 3 bulan toh, 3 bulan jagung itu dipanen. Tetapi kalau kita di sini ya 100 sampai 120 hari baru bisa panen. Terus Pak tadi dijelaskan ada perbedaan antara dia punya cara panen yang lama dengan panen yang baru. Terus yang lama itu modelnya bagaimana Pak? Karena kalau panen yang lama kami punya di sini begini. Begitu kita lihat kulit jagung atau isi jagung sudah matang, jadi kita kasih patah saja, lepas saja dari bawah di rumah. Lepas sekaligus dengan dia punya kulitnya. Sehingga banyak terjadi yang bubu-bubu. Tetapi padahal kalau kita begitu kita kasih panen dia, kasih kupas kulitnya,
lepas isinya sudah. Kemudian dijemur. Apabila sudah kering bagus, ya, kita kasih keluar sudah dari tongkolnya. Dan tidak perlu takut lagi dengan bubuk. Jadi ya niscaya buahnya bagus. Ya oke. Saya mau tanya begini Pak, bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit dalam jagung? Oh bagus. Jadi untuk mengendalikan hama ini anak, jadi begini. Itu gunanya tadi kita selalu kontrol. Jadi kita lihat kalau memang jagung itu diserang oleh hama atau penyakit, ya kita menyemprot untuk memberantaskan hama. Sebelum kita memberantaskan hama, kita lihat dulu bagaimana cara pertumbuhannya di dalam akarnya. Karena bisa saja dia diserang oleh hama karena kekurangan zat makanan. Karena kekurangan sinar matahari. Itu bisa saja terjadi. Tetapi itu hanya apa saja. Tapi untuk memberantaskannya itu tidak lari jauh dari kita menggunakan obat untuk menyemprot atau memberantaskan hama. Jenis-jenis obatnya apa? Kalau jenis-jenis obatnya ya itu perlu kita konsultasi sudah dengan dengan mereka yang Om, kira-kira bulan yang baik untuk menanam jagung di daerah dingin itu bulan berapa? Kalau kami di sini bulan yang baik untuk menanam jagung yaitu sejak Agustus. Sejak pertengahan Agustus. Itu bulan yang baik untuk mendapatkan hasil jagung yang baik. Untuk takaran pupuk per pohon mungkin berapa banyak per pohon? Untuk takaran pupuknya? Masalah terang apa yang melat? Masalah cara gram kayak gitu, itu orang apa ya sebelumnya? Asikat gram. Pakai Pakai kukud lime kan? asik gram. Cara ya pupuk itu anak kan. Iya, takaran. Nah, istilah tadi ya cerucut. Tapi bisa saja dengan menggunakan pupuk awal itu tadi satu pohon atau satu lubang begini kita menggunakan itu baik saja cara satu rucut kok ya 1 sendok saja. 1 sendok per pohon. Sendok sayur nana. Pakai sendok nasi kok, Pak. Tuh, sendok apa sih? Obat siop ya? Sendok takaran mana mah gila. Takaran obat siop. Dan aku sih. Nasi pan. Benih yang diberikan dari pemerintah dari petani. Jemput. Kalau benih ini benihnya diberi dari petani. Nah, beda yang dengan benih yang di sana. Ciri-ciri benih. Abang. Oh, lelo bro. Kan salah lah. Aku pakir itu. Maksud Mau oneho ko kupean kit koen. Bagus. Jadi kita melihat dulu bahwa bagaimana cara perkembangan. Kalau masih kecil, ya jaraknya sekitar 5 sampai 10 cm jarak dari pohon. dari pohon untuk menyiram pupuk. Contoh ini ya. Contoh ini. Kalau dia masih kecil, pada pupuk awal tadi, kita harus kelilingi. Kita harus kelilingi. Sekitar jarak misalnya, ini pohon. Ya, sekitar 5 sampai 10 cm. Kita kasih pupuk keliling. Iya. Ya, kasih pupuk keliling. Kemudian baru
tanahnya tadi sebelum kita memberi pupuk, tanahnya tadi digembur dulu. Yang pupuk kedua yang 40 hari itu. Ya pupuk kedua juga. Kalau contohnya ini, ya itu Pak sekitar 10 sampai 15 cm dari pohonnya. Berarti keliling dia toh, keliling gitu. Itu cara pemupukan kedua. Contohnya ini. Karena ini proses 2 kali pupuk. Sehingga kita lihat dia punya ini buahnya ya. Emang tolerate Bapak. Itu balik terus. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa curah hujan itu sangat tinggi. Apakah dengan ketersediaan curah hujan sangat tinggi itu sangat berpengaruh juga bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung atau tidak? Memang sangat pengaruh sekali. Sangat pengaruh sekali. Pengaruhnya Jadi contohnya saja, kalau musim ini musim curah hujan yang sangat tinggi di wilayah ini. Kalau kita tanam jagung musim sekarang, jadi pertumbuhannya bisa kerdil. Lambat sekali proses. Bisa saja tidak jadi. Karena curah Aris, hujannya enggak lah Renco tarik cina tuh. sehingga kalau di wilayah ini proses penanaman jagung yang paling baik itu sejak pertengahan Agustus sampai pada akhir Oktober. Pertumbuhan jagung itu bagus sekali karena pas dengan dia punya model cuaca. Karena curah hujannya masih kurang sedang sehingga pertumbuhannya